Shalom. Saya akan bahas satu makna di dalam Alkitab yang disebut sebagai Trisagion atau Thrice Holy Kudus, kudus, dan kuduslah Tuhan. Yesaya 6 ayat 3 dan 4 itu menyatakan demikian. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru-seru. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Alkitab ada banyak pengulangan. Tetapi hanya ada satu sifat Allah yang dinaikkan sampai 3 kali di dalam satu tarikan nafas surga, Bapak Ibu. Bukan kasih, 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 bukan kuasa, 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 juga bukan adil, 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 melainkan kudus, kudus, kudus. Inilah yang disebut Trisagion, thrice only, atau 3 kali kudus. Dan ketika kata itu diucapkan, tiang pintu berguncang, bait suci dipenuhi asap, dan seorang nabi rebah dalam kesadaran dosa, Bapak Ibu. Apa arti kudus? Kudus artinya terpisah, tak tersentuh, tak tertandingi. Kata Ibrani kados itu berarti terpisah, berbeda, murni, transenden. Allah bukan sekedar lebih baik dari kita. Ia bukan versi manusia yang lebih sempurna. Ia lain sepenuhnya, Bapak Ibu. 1 Samuel 2 ayat 2 mengatakan, tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Kudus berarti ia tidak tercemar oleh dosa. Ia tidak tercampur oleh kejahatan. Ia tidak bisa dimanipulasi oleh manusia. Kudus berarti Allah adalah Allah dan kita bukan. Ketika para serafim berseru kudus, mereka tidak memberi informasi. Mereka menyatakan realitas yang mengguncang kosmos ini. Mengapa 3 kali? Di dalam bahasa Ibrani, pengulangan adalah bentuk penekanan. Yesus berkata, sesungguhnya, untuk menegaskan kebenaran. Tetapi di sini bukan 2 kali, 3 kali ini Ibu, Bapak Ibu. Kudus, kudus, kudus. Ini adalah superlatif ilahi, Bapak Ibu. Kekudusan yang tidak terbatas, kekudusan yang tak terselami, kekudusan yang melampaui segala kategori ini. Sebagian Bapak Gereja melihat bayangan Tritunggal di sini. Kudus Bapa, kudus Anak, kudus Roh Kudus. Satu Allah, 3 pribadi, satu kekudusan yang kekal. Dan di Wahyu 4 ayat 8, nyanyian itu bergema kembali Bapak Ibu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Ini. Apa yang dinyanyikan di zaman Yesaya itu masih dinyanyikan di sorga hari ini. Sorga tidak pernah bosan menyebut kekudusannya, Bapak Ibu. Nah, kekudusan inilah kekudusan yang mengguncang, Bapak Ibu. Ketika kekudusan Allah dinyatakan, tiang pintu bergoyang, asap memenuhi ruangan, dan Yesaya berseru, celakalah aku binasa. Inilah dampak kekudusan sejati. Ia membongkar topeng rohani. Ia menghancurkan kesombongan religius. Ia memperlihatkan betapa rapuhnya manusia. Yesaya adalah nabi, tetapi di hadapan kekudusan, ia merasa najis, Bapak Ibu. Kita sering berbicara tentang Allah dengan santai Tetapi ketika kekudusannya benar-benar dinyatakan, manusia tidak berdiri, manusia tersungkur, Bapak Ibu. Kekudusan
yang memurnikan. Namun dengar kabar baiknya, Allah yang kudus tidak menghancurkan Yesaya. Ia memurnikannya justru. Yesaya 6 ayat 6-7. Bara menyentuh bibirnya, kesalahannya dihapus, dosanya diampuni. Kekudusan Allah bukan hanya memaparkan dosa, tetapi menyediakan pemurnian, Bapak Ibu. Di kayu salib kita melihat paradoks ilahi. Allah yang Maha Kudus menyentuh manusia yang berdosa. Salib adalah titik di mana kekudusan dan kasih itu berpelukan, Bapak Ibu. Yesus adalah Sang Kudus yang tersalib ini. Trisagion di dalam hidup kita. Kudus, 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 bukan sekedar nyanyian sorgawi. Itu adalah sebuah panggilan hidup, Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat 16 itu menyatakan, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Allah tidak berkata, jadilah kuat karena aku kuat. Jadilah maha tahu karena aku maha tahu. Ia berkata, jadilah kudus. Kudus berarti hidup berbeda di tengah dunia. Jujur saat orang lain curang. Mengampuni saat dunia membalas. Mengasihi saat dunia membenci. Kudus berarti milik Tuhan sepenuhnya, Bapak Ibu. Gereja modern sering mengejar relevansi ya. Tetapi sorga itu mengejar kekudusan. Kita bisa punya gedung megah ya. Tetapi tanpa kekudusan itu hanya panggung kosong, Bapak Ibu. Kita bisa punya musik hebat, tapi tanpa kekudusan itu hanya suara. Yang menguncangkan tiang pintu itu bukan kreativitas manusia, tetapi kekudusan Allah. Jika gereja kehilangan rasa gentar, ia kehilangan api. Dan Roh Kudus adalah Roh Kudus, Roh yang kudus. Ia tidak bekerja untuk menghibur ego, tetapi untuk membentuk umat yang kudus, Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihatlah visi Yesaya itu adalah sebuah undangan, Bapak Ibu. Yesaya melihat kekudusan. Ia disucikan. Lalu ia mendengar suara, siapakah yang akan kuutus? Dan ia menjawab, ini aku, utuslah aku. Kekudusan selalu melahirkan pengutusan. Orang yang benar-benar melihat Allah tidak tinggal diam. Trisagion melahirkan misi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih ya. Surga sedang bernyanyi hari ini. Kudus, kudus, kudus. Dan suatu hari kita akan bergabung di dalam nyanyian itu. Tetapi sebelum hari itu tiba, biarlah kekudusan Allah ini menggoncangkan hati kita, memurnikan bibir kita, dan mengutus langkah kita. Karena Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang jinak, bukan Allah yang kita atur, melainkan Allah yang maha kudus, dan seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Amin.